Kalau ada nih menurut Bapak Ibu apa sih perbedaannya? Yuk silakan langsung diketik-ketik apa sih bedanya matematika dan numerasi. Silakan Bapak Ibu. Iya, ini Bu Setia raise hand, boleh? Bu Setia? Open mic, kami persilahkan. Oke. Nah, masih kami tunggu ya Bapak Ibu. Apakah perbedaan numerasi dan matematika? Adakah bedanya menurut Bapak Ibu? Ya, apalagi kalau Bu Eli, kalau ada yang guru matematika pasti cepat nih biasanya, gercep kayaknya ya, karena matematika itu kan sudah makanannya sehari-hari. Coba apa ya bedanya? Jangan-jangan kayak kita ini kan guru-guru bahasa. Nah, apa sama nggak ya numerasi dengan matematika? Kira-kira apakah itu bagian numerasi itu bagian dari matematika atau matematika itu bagian numerasi atau matematika dan numerasi itu tidak ada hubungannya? Oke. Ini sudah masuk nih satu jawaban dari Bu Setia nih, Bu Ruth. Katanya dalam matematika numerasi merupakan lambang, angka, dan simbol. Sementara numerasi apa ya? Nih belum lengkap nih Bu Setia. Masih gantung jawabannya. Boleh dilengkapi. Nah sebenarnya kalau dalam bahasa sendiri ada nggak unsur matematikanya ya atau numerasinya ya Bu Ruth ya? Nah, ada nanti jawabannya di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sama-sama berbagi dulu. Oke, sip. Iya, ini ada nih Bu Yunita Fitri ya, sudah memberikan jawaban. Numerasi berperan menentukan cara dan arah pembelajaran matematika di sekolah. Lebih bermakna bagi peserta didik secara kontekstual. Makasih Bu Yunita. Nah, berikut adil awal. Nah, katanya matematika berfokus pada pengembangan teori dan konsep matematis, serta aplikasinya dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan. Sedangkan numerasi, menurut Pak Jumadi, kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan berkomunikasi hari-hari. Oke, bagus sekali ya Pak. Selanjutnya nih, tetap peserta yang dari tadi nampaknya semangat. Bagian dari numerasi. Oke, udah terjawab tuh. Numerasi resi merupakan konsep bilangan dan memecahkan masalah sederhana, sedangkan matematika lebih ke angka dan simbol. Oke. Nah, kemudian ada dari Ibu Wistri Mawati. Numerasi ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka, sedangkan matematika adalah pengenalan struktur secara abstrak. Baik, jawabannya luar biasa semua ya Bapak Ibu. Nah, ini lanjutan dari Bu Setia Sihombing. Kalau kita gabungkan tadi ya, kata Bu Setia, matematika itu merupakan lambang, angka, dan simbol. Sedangkan numerasi merupakan simbol kemampuan untuk mengimplementasikan arah dan cara. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Ya, menurut saya jawabannya cukup bagus dan mewakili pertanyaan kita. Tinggal nih, kita serahkan kepada Ibu pemateri. Kira-kira tepat nggak sih? Tanggapan teman-teman? Langsung Bu Ruth. Iya betul, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua yang kasih jawaban ya. Saya baca keren-keren semua, benar sekali. Dan pada umumnya sudah memahami ya perbedaan antara literasi dengan numerasi. Intinya sih memang seperti yang kata tadi ada saya ambil satu, izin mengambil kata dari Ibu Yunita Fitria. Nah ini Ibu Kepala Sekolah kita. Benar, sebenarnya perbedaan mendasar dari numerasi dengan matematika adalah di kata kontekstual. Kata intinya adalah dari kontekstual karena mungkin matematika itu masih abstrak, sementara numerasi itu langsung ke aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin slide berikutnya Bu Eli. Ini minta tolong Bapak Ibu lagi jawab nih. Nah, tadi jawabannya semua oke-oke, mantap.
kita saling menguatkan. Nah, boleh angkanya aja dijawab ya Bapak Ibu. Ditulis angkanya aja yang sesuai dengan pemikiran Ibu Bapak di gambar nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. M itu adalah matematika, N itu adalah numerasi. Kira-kira dari diagram ini mana yang mencerminkan dari pemikiran Bapak Ibu nih? Antara hubungan antara matematika dan numerasi. Di gambar mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Silakan di kolom chat boleh, di open mic juga silahkan. Iya, baik. Manakah yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu menurut Ibu antara matematika dan numerasi? Ini ada 5 gambar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada beberapa tanggapan. Nah, katanya nomor 5 dari Bu Setia nomor 5, Bu Eli Rosapi nomor 5, Bu Sumarsi nomor 5, Ibu Rika Trisnawati nomor 5. Berarti matematika, kalau saya baca, matematika itu ada di ruang lingkup numerasi. Oke. Kemudian Bapak Jumadil Awal nih, nomor 5 juga. Ada nggak jawaban lain dari Bapak Ibu selain nomor 5? Sepertinya 5 semua ya. Udah paham tanggapannya. Ya, sepertinya 5 semua Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya karena ini pada umumnya sudah paham bahwa benarlah numerasi itu adalah besar sekali ruang lingkupnya, ada banyak. Nanti saya spill juga, nanti ada keterampilan-keterampilan yang di dalam numerasi, yang di dalamnya adalah salah satunya adalah matematika. Nah, ini adalah perbedaannya. Sebenarnya numerasi itu tidak sama dengan matematika, namun pengetahuan dan keterampilannya itu sama ya. Dan numerasi itu mencakup lebih ke aplikasi konsepnya dan mengartikannya dalam matematika, dalam situasi yang kontekstual atau yang real, yang benar-benar ada dihadapi oleh siswa kita sehari-hari. Dan ini yang sangat ditekankan bahwa kalau kita mengaplikasikan numerasi atau matematika itu, mari kita ambil contoh-contoh yang benar-benar dihadapi oleh siswa. Contohnya seperti kami berbagi pengalaman kemarin waktu pelatihan itu oleh Profesor Jill dan Dr. Hazelton itu mereka memberikan pertanyaan yang benar-benar kita ada di dalamnya dan bukan hanya abstrak gitu Bapak Ibu ya. Misalnya kita menggunakan jajanan anak-anak, itu bisa jadi alat peraga. Bungkus permen mereka bisa jadi alat peraga. Terus kita juga ada pengalaman disuruh keluar dari kelas 10 menit. Kita perhatikan apa-apa saja yang mengandung angka, numerasi, critical thinking. Nah, itu salah satu ide dalam mata pelajaran apa saja Bapak Ibu bisa terapkan bahwa numerasi itu kontekstual dan real dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Jadi pembelajarannya itu lebih bermakna. Oke, selanjutnya Bu Eli, next slide-nya adalah kecakapan numerasi itu apa? Oh iya, ini kadang-kadang ada tulisannya literasi numerasi. Sebenarnya numerasi itu juga adalah literasi ya Bapak Ibu ya, karena dia sama-sama mengartikan atau membaca data. Literasi kan tidak hanya membaca kata-kata, tapi literasi bisa juga membaca data, grafik, angka-angka dan selanjutnya. Jadi literasi numerasi itu mirip dia jadinya ya. Numerasi itu datanya berupa boleh angka, boleh grafik. Jadi kemampuan mereka untuk menginterpretasikan itu adalah kecakapan literasi numerasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau murid kita ini dapat keahlian literasi numerasi, maka mereka bisa memahami dunia. Ini sebenarnya dunia kita ini penuh angka dan data. Setiap hari kita dipertemukan dengan angka dan data. Setiap mata pelajaran pasti ada angka dan data. Meskipun Bapak Ibu ya,
kami juga disuruh membuat lesson plan, terus penelitian, tindakan kelas. Namun mereka tidak memaksa setiap mata pelajaran, maksudnya setiap pertemuan, setiap materi ada numerasinya, tidak dipaksa. Tapi setiap pelajaran ada unsur numerasi, meskipun tidak di semua bab atau tidak di semua materi. Tapi semua pelajaran ada ya, Bapak Ibu. Contohnya nih, saya kasih contoh karena kita kan di sana kumpulan dari berbagai mata pelajaran. Dan kami berbagi juga semuanya, siapa pelajaran itu dikelompok-kelompokkan. Misalnya mereka interestnya ke pelajaran IPA, matematika, dan sebagainya. Jadi kita berbagi. Di dalam pelajaran mereka itu apa aja numerasi yang ada. Contohnya nih saya yang bisa lihat itu kalau mungkin Bapak Ibu ada di sini guru agama ya, pendidikan agama dan budi pekerti, ada loh numerasinya di sana. Nah, coba raise hand deh kalau ada, raise hand kalau ada yang guru agama. Adakah Bapak Ibu yang dari guru agama di sini? Nah, Ibu Setia Xiaoming, nah ada ini ya. Ibu Setia juga, Ibu Esti juga adalah guru agama dan dari oleh saya yang dapat dari pelatihan di Jakarta di situ, di guru agama itu mereka numerasinya di waktu misalnya yang muslim ya, perhitungan zakat, atau ada juga mereka nanti kadang-kadang yang menghafal ayat, mereka bisa ditantang dengan menghitung berapa sih kecepatan kamu menghafal, misalnya diminta oleh gurunya 5 ayat dalam 2 hari. Kira-kira kamu berapa dengan kemampuan kamu bisa mengatur waktu, memprioritaskan waktu, berapa lama kamu bisa menghafalnya. Nah, itu juga numerasi dalam pelajaran agama. Terus kalau pelajaran IPA, adakah Bapak Ibu yang IPA nih, guru IPA? Umar karena dia senyum-senyum dia, mungkin dia guru IPA. Pak Rehat. Pak Ketuanya, Bu. Nah itu, Pak Rehat itu, Bu Junita nih kayaknya ya. Bu Junita juga IPA kayaknya itu. Nah, coba berbagi deh. Pak Rehat nih, Pak Rehat, ada nggak kira-kira di IPA yang bagian numerasinya? Oh, banyak. Banyak, oke. Banyak sekali. Saking banyaknya nanti ya habis nanti materi Bu Ruth. Salah satunya kan tegangan listrik itu kan pakai angka, mengukur termometer itu kan menggunakan angka juga, derajat malah lagi seperti itu. Baik. Itu ada Ibu Rika tuh bilang. Banyak kata Bu Rika. Nah, Bu Rika guru IPA ya. Silakan Bu Rika. Boleh open mic Bu Rika atau di kolom chat Bu Rika mau open mic nggak? Boleh bicara di IPA kira-kira apa? Karena kita ini kan banyak guru IPA, boleh saling berbagi, sharing, nanti siapa tahu bisa diimplementasikan di kelasnya. Nunggu Bu Ika mungkin. Bu, mana Bu? Oh ya boleh, Bu Rika silakan Bu. Oke, thank you Bu Ruth, thank you. Sebenarnya gini, konsep numerasi ini nggak cuman di matematika aja, tadi udah dijelaskan, di semua pelajaran pasti ada. Tadi udah disebutkan di agama ada zakat itu terutama ya, kalau untuk yang di muslim itu kadang kalau gurunya tepat menggunakan metode untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak itu pasti jadi pelajaran yang menarik. Nah, untuk di IPA sendiri kata Pak Rehat tadi banyak, mungkin nggak akan cukup, mungkin habis pula jamnya untuk mengutarakan. Apalagi yang berkaitan dengan fisika. Fisika itu nggak hanya memahami konsep, tapi kita memasukkan angka, simbol, dan grafik di sana ada. Jadi semuanya diimplementasikan kembali lagi. Apapun itu, segi kehidupan kita yang dasar aja kita pasti tidak akan lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan angka, simbol, dan grafik tadi. Jadi numerasi itu untuk hal-hal sederhana saja di rumah anak-anak aja diajarkan, misalnya untuk hal-hal kecil mengenai mana uang yang lebih besar harganya dan yang lebih kecil, itu aja udah konsep dasar sekali. Nah, di IPA tadi Pak Reha bilang di pelajaran tegangan, biologi pun bisa misalnya mengukur kecepatan
tumbuh suatu tanaman dan lain-lainnya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sangat berkaitan sekali. Kalau IPA itu jelas numerasinya banyak karena katanya IPA itu kan dekat kali dengan matematika dan sejauh pemahaman orang kalau dengar numerasi pasti udah terbayang oh angka ini matematika ini seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja hal sederhananya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ruth. Ya, terima kasih Ibu Rika. Benar sekali ya, di IPA itu memang berdekatan sekali dengan numerasi dan matematika karena banyak ilmu. Tapi kalau bisa saran saya yang benar-benar yang mereka lihat sehari-hari. Ada kemarin yang berbagi praktik baik, mereka menghitung daya listrik dari alat elektronik. Nah, berapa watt, berapa rupiah? Kira-kira mereka bisa menghemat berapa rupiah dalam 1 bulan. Nah, itu salah satu yang angkatan tahun sebelumnya ya, berbagi praktik baik mereka ya menghitung biaya listrik. Ya, betul Bu Rika. Mereka mempresentasikan dari memang tagihan listrik masing-masing anak di kelas, di rumahnya masing-masing. Jadi betul-betul kontekstual, mereka punya bahan yang betul-betul ada mereka hadapi sehari-hari. Nah, kalau di IPS, nah di IPS diagram batang, diagram atau juga grafik, membaca grafik, kita boleh kasih grafik dan berikan mereka kesempatan untuk menyimpulkan hasil dari pengamatan mereka sehari-hari dari grafik itu ya, misalnya grafik persebaran hewan langka dan sebagainya. Dan kami juga mempraktekkan kemarin, sebenarnya selama ini kan Bapak Ibu kita membuat grafik, kita yang buat grafik pakai gambar. Sebenarnya lebih pengalaman ke anak-anak, mereka menjadi grafiknya, anak-anak yang menjadi grafiknya. Boleh Bapak Ibu coba nanti ya. Ini Bu sudah kemarin Bu Margaret sudah praktekkan grafiknya itu dari benda-benda mereka sendiri. Jadi kalau mereka terlibat di dalamnya, mereka merasa lebih ingat, lebih mudah mengingatnya. Mereka bisa lebih hafal. Oh saya ini itu bagian dari bungkus makanan yang saya bawa rupanya bisa jadi grafik. Nah, atau kayak grafiknya itu kita jadi manusianya itu jadi grafiknya, diagram batang misalnya ya, itu bisa jadi manusianya. Nah kalau yang di bahasa Indonesia, nah sama dengan bahasa Inggris mirip-mirip ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Inggris, banyak sekali numerasi yang bisa kita pakai. Misalnya nanti di teks laporan. Nah, di teks laporan bisa kita lihat minta anak untuk memasukkan dimensi waktu ketika kegiatan mereka itu seberapa lama durasinya sama dengan berapa menit. Terus kalau misalnya di dalam teks deskripsi, silakan kita minta anak-anak untuk menuliskan panjang atau dimensi benda yang hilang misalnya gitu ya. Itu deskripsi di dalam bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Inggris, jadi bisa kita masukkan hal-hal numerasi yang mendasar dalam pelajaran kita itu. Kalau di PJOK juga bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita meminta anak untuk membuat grafik, kita minta anak membuat grafik tinggi badan, teman-temannya ditanyain, misalnya kamu berapa sentimeter, nah, terus mereka susun. Nah, susunnya jangan dari gambar aja, tapi mereka menjadi grafiknya. Mereka berdiri sesuai dengan urutannya. Kita buat di lantai, nanti garis lurus. Nah, ini yang paling tinggi, paling berurutan sampai ke paling rendah. Anak-anak berdiri dalam grafik itu, dia menjadi grafiknya. Jadi mereka merasa terlibat di dalamnya. Tidak hanya guru yang menggambar grafik, tidak hanya satu orang yang menggambar grafik, tapi satu kelas menjadi bagian dari grafik. Nah, itu juga suatu pengalaman numerasi yang bisa kita masukkan di dalam di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kalau di seni budaya juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau di seni budaya itu bisa, misalnya ini mereka mencampur warna. Nah, campuran warna itu kan bisa jadi materi kayak sampel populasi, atau mereka bisa masukkan ketika mereka mau membingkai hasil karyanya, itu juga bisa
ukuran panjang, lebar, dan ukuran-ukuran yang diperlukan untuk membuat karyanya itu masuk di dalam bingkainya. Nah, itu juga dalam seni budaya. Dan salah satunya juga mungkin nilai numerasi yang ada di seni budaya ketika kami juga membuat pattern atau apa itu ya, Islamic art. Apa itu Bu Margaret? Lupa saya. Kita buat seperti pola batik ya Bu Ruth. Pola batik, betul-betul ya, pola batik. Itu pasti ada di seni budaya, menganyam ya Bu. Nah, itu kan matematika, ada pola angka, misalnya 3, 2, terus 3, 4, menjadikan itu akhirnya nanti pola itu menghasilkan suatu gambar yang indah dan artistik. Nah, itu di seni budaya. Dan banyak sekali lagi numerasi yang bisa kita masukkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Yang penting itu kontekstual dan anak itu kemarin pesannya dari Profesor Jeli itu bisa dilihat, bisa dipegang hasil numerasinya itu. Itulah namanya kontekstual. Jadi mereka tidak abstrak, karena abstrak itu dekat dengan matematika. Kalau dia abstrak, sulit bagi mereka untuk mungkin memahami konsep-konsep yang ada. Lanjutnya Bu Eli, satu slide. Nah, ini juga slide yang diberikan oleh Profesor Jill dan Ibu Dr. Hazeltine, bahwa ini adalah kompetensi atau kemampuan numerasi yang ada di abad 21. Nah, kaitannya Bapak Ibu, ini mungkin yang secara internasional ya Bapak Ibu, kan dari dosen yang Monash University yang buat seperti ini, bahwa numerasi itu ada bukan hanya matematik, ada karakter, ada konteks, ada tools atau alat-alat. Nah, yang kayak tadi kita buat grafik, anak-anak menjadi grafik, itu termasuk dalam tools atau alat. Bagaimana mereka menggunakan alat untuk membuat suatu data. Representation itu juga, misalnya mereka grafik mereka alat atau bungkus-bungkus snack mereka tuh, jajanan mereka itu adalah representasi atau perwakilan dari angka-angka grafik yang selama ini mungkin agak membosankan kalau hanya gurunya saja. Ini saya kaitkan dengan kalau kita di PMM ya, atau di rapor pendidikan. Di rapor pendidikan kita itu kecakapan kita itu ada kompetensinya itu ada 4, mengetahui, menerapkan, dan menalar. Sebenarnya ini sama. Ya Bapak Ibu, sama dengan yang di 21st century numerasi model itu mirip ya, mirip, dan ada bagiannya kayak mengetahui itu sama dengan memahami fakta. Sama di sini memahami fakta seperti kayak di problem solving ya, terus menerapkan itu sama dengan representation tools. Sebenarnya mirip ya Bapak, cuman kayak redaksi kalimatnya aja yang beda, dan kita itu mungkin dikerucutkan di rapor pendidikan itu dikerucutkan ke 4 saja ya, mengetahui, menerapkan, menalar, 3 saja, mengetahui, menerapkan, dan menalar. Sebenarnya ini mirip sama ya dengan yang kompetensi numerasi dari Monash University. Next slide Ibu. Nah, selanjutnya ini dia, mungkin ini bagian terakhir, bukan ya, Bu Margaret belum nih, tahukah kamu antara komponen literasi dan numerasi? Ya, terima kasih banyak penjelasannya Bu Ruth. Wah, jadi ada pencerahan lagi, saya seperti disegarkan kembali oleh Bu Ruth. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk lagi ke slide yang sekarang, kita mau sepertinya ice breaking dulu ya Bu Ruth, biar agak bergoyang sedikit badannya, jarinya. Iya, biar yang tadi masih posisi duduk bisa mungkin bergeser sedikit. Kita akan sama-sama ini ada satu lagu yang benar-benar saya baru tahu sebetulnya. Sudah usia segini kami baru tahu ternyata ada lagu ini gitu. Ya, kita sama-sama mungkin sambil digerakkan jarinya, diarahkan depan kamera. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Kita akan belajar berhitung. Kita ikuti kakak cantik yang memandu kita ya. Melalui gerak dan lagu, ikuti Ibu juga
kita ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat salaman, ku bertepuk tangan. Baik, terima kasih banyak Bu Eli. Ya, Bapak Ibu, ya demikianlah apa ice breaking yang benar-benar mungkin bagi saya itu pengalaman baru. Ternyata kita bisa belajar dari hal kecil yang anak-anak mungkin, oh menarik ya Bu ya, ayolah Bu kita coba lagi. Jadi ketika saya terapkan di kelas, ayolah Bu yang lainnya lagi ice breakingnya, jadi mereka ketagihan sepertinya Bu Ruth. Baiklah, kembali lagi di penjelasan. Terima kasih banyak Bu Ruth atas penjelasannya. Tadi sangat amat lengkap dan detail dijelaskan Bu Ruth sampai diberi contoh-contohnya untuk setiap mata pelajaran. Ya, terima kasih banyak Bu Ruth. Oke, baiklah Bapak Ibu, seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Ini saya ambil dari brosur dari Giat SD ya, dari Dikdas. Mengertikah Bapak Ibu bahwa pentingnya penggunaan angka dan simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Rika dan Pak Rehak bahwa IPA lah yang paling lekat mungkin dengan numerasi dan kehidupan sehari-hari. Seperti penggunaan daya listrik ya, biaya listrik sebulan. Ini juga ada contoh dari murid saya, Bu. Kami biasa tuh orang Bapak isi token cuma 100.000 bisa 1 minggu, Bu. Tapi ketika ada pesta di rumah, datang opung, datang Pak Tua, datang saudara-saudara, 100.000, 5 hari sudah habis, jadi marah-marah orang Bapak. Nah, dari situlah muncul masalah yang sebenarnya orang tua mungkin sudah tahu. Wah, ya iyalah karena makin banyak orang, tapi mungkin anak didik kita bisa menjelaskannya lebih lagi. Begini loh Pak, sebetulnya biaya listrik kita sekian. Bapak lihatlah di rice cooker itu Pak, itu ada tulisannya. Kalau dia memasak nasi butuhkan berapa watt ya Pak Rehat ya. Dan Bu Jumi ada Bu Rika. Kalau kita menghidupkan mesin air Pak, mereka mandi 2 kali sehari. Mengisi air kita berapa hari? Itu ada biayanya. Kalau Bapak beli pulsa 100.000, kalau belinya di supermarket itu ada berapa watt yang kita dapat, berapa kilowatt kita dapat, bisa kita kurang-kurangkan. Nah, kemampuan seperti inilah yang sebenarnya bisa kita langsung praktekkan ke dalam anak-anak. Jadi, untuk pemberian soal ataupun pertanyaan, waktu zaman saya kecil itu benar-benar hanya hitunglah luas kubus. Luas yang mana gitu kan. Tetapi ketika kita gunakan kata numerasi di dalamnya, kita bisa menggantikan konsepnya. Misalkan Pak Rehat membeli akuarium berbentuk kubus. Ketika kita isi air, 1 gelas itu hanya 500 ml, ingin mengisi setengah akuariumnya membutuhkan berapa gelas air. Nah, konsep-konsep berpikir seperti itulah yang sebenarnya sudah dibutuhkan. Untuk penghafalan kita sudah sangat terbantu oleh alat hitung yang sangat canggih. Mungkin Bapak Ibu kalau bangun tidur bunyi alarm jam 4 nih, biasa kan buka HP, jam 4 masih bisa di snooze, 5 menit lagi dan seterusnya. Bila jam 4 sampai jam 5 terbangun berarti kira-kira ada berapa kali bunyi alarm itu. Atau sekarang cuaca sedang panas, di laptop atau di HP Bapak Ibu bisa dilihat suhunya. Sekarang sudah, wah Riau memang paling panas, 33 derajat. Coba kita bandingkan yang Riau juga, tapi mereka tinggalnya lebih ke pinggir sungai, lebih panas lagi. Ya, mungkin di Sungai Siak, mungkin di dekat istana, wah lebih panas di sini Bu. Di saya, di HP saya 36 derajat. Nah, mengapa itu bisa berbeda suhunya? Ya, dari situ, dari kehidupan sekitar peserta didik kita,
bisa kita kembangkan kemampuan literasi numerasinya. Dan itu lagi ke bentuk penyajiannya. Jadi informasi seperti yang biasa kita temukan dalam handphone, mungkin kita sering mendapatkan ada brosur, ada perlombaan, ini lomba 17 Agustus ini yang lagi dekat. Nah, itulah yang anak-anak ingin benar-benar, Bu, ada lomba Bu, kita ikut jalan sehat 10.000 bayar, dapat uang 1 juta. Wah, kira-kira harus berapa peserta yang ikut jalan sehat itu? Supaya panitianya jangan rugi. Ya harus 1.000 orang lah Bu, banyak kali untung dari panitianya dan seterusnya. Nah, dari kehidupan sehari-hari peserta didik kita ini sebenarnya bisa kita angkat, kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan, dalam pengajaran kita di kelas. Gitu juga penggunaan angka dan simbol dalam matematika. Ya, itu biasa kita gunakan untuk menyampaikan, untuk memberikan kepada peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah. Bu, masa Bapak ini beli sarung di sini 100.000 dapat 2, Bapak saya 100.000 beli cuma dapat 1 di toko ini, mereknya sama, kualitasnya sama. Ternyata Bapak yang kawan ini dia sudah belanja dulu 1 juta, dapatlah dia voucher 50.000. Ya kan, Bapak Ibu, kalau kita belanja ke suatu supermarket yang besar ini, kalau kita belanja dalam jumlah uang tertentu kita mendapatkan cashback. Nah, itu mungkin terdengar. Ketika anak-anak itu belajar begitu, mereka hanya menangkap, oh ternyata begitu. Nah, dalam kehidupan era abad 21 ini, inilah tuntutan pada zaman sekarang ini. Itu tidak hanya di pelajaran matematika, tidak hanya di pelajaran IPA. Tadi Pak Rehat bilang, PKN paling susah Bu. Pak Rehat, nah, Pak Topan ini jagonya kalau udah numerasi. Contohnya ya, yang paling gampang PKN itu, anak menggambar burung Garuda. Ada berapa lah sayap atau bulunya di sayap itu? Ada berapa bulu burung Garuda yang ada di ekornya, yang ada di lehernya? Pancasila ada 5 Pak, ya. Undang-undang dasar ada berapa? Setiap pasal ada berapa ayatnya? Lalu pembukaan undang-undang dasar ada berapa alineanya? Wah, itu kalau Pak Topan udah di luar kepala itu. Dan mungkin seni budaya tadi sudah dijelaskan oleh Mentor PJOK sudah. Nah, bagaimana Bu dengan kita ini sekarang akan menghadapi ANBK, ada AKM. Nah, biasanya soal-soal yang ada di ANBK itu adalah kehidupan sehari-hari mereka. Ketika mereka membaca sebuah data, biasanya data penguasaan internet atau data biaya internet, biaya listrik, atau bahkan harga sebuah barang di sebuah toko dan seterusnya. Jadi komponen literasi numerasi di sini adalah untuk membantu peserta didik kita untuk mengestimasi. Ini seperti saya dulu, saya berangkat dari rumah Bu Asni, dari Rumbai ke Kandis. Kecepatan mobil 60 km per jam. Jarak yang kami tempuh itu 70 km. Nah, kira-kira kami sampai di sekolah membutuhkan berapa waktu? Mengestimasi atau perkiraan, ya, menggunakan pecahan desimal, menggunakan persen dan perbandingan. Seperti yang kami dan Bu Ruth sama-sama pelajari, kemarin kami diberikan data bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu 200 juta sekian. Sedangkan di Australia hanya 20 juta, 10% penduduknya. Nah, dari perbandingan itulah kita bisa membuat infografik. Ya, ada yang menghitung, oh berarti kebutuhan air minumnya. Ada yang menghitung, oh berarti keberadaan orangnya terlalu dekat-dekat mereka dan seterusnya. Jadi memang literasi numerasi ini benar-benar dibutuhkan ya untuk kita sendiri, untuk peserta didik kita, untuk anak kita yang akan selanjutnya, untuk generasi yang akan datang. Memang benar. Dulu waktu kita kecil, Bu, kami disuruh menghafalkan perkalian, pembagian, sampai belasan pun disuruh menghafalkan. Kalau dalam era sekarang, kita udah dalam kehidupan teknologi yang canggih, sebetulnya kemampuan dasar untuk menghitung itu kita sudah terbantu dengan yang namanya kalkulator. Dalam HP itu sudah ada. Tetapi kemampuan anak itu untuk berpikir kritis,
Misalkan harga celana panjang 100.000, diskonnya 20%. Jadi berapa bayarnya? 20.000 lah Bu. Nah, itu yang harus kita luruskan kepada peserta didik kita. Betul, kita bayarnya 20.000, coba kita bernalar bersama-sama. Demikian. Ya, untuk menggunakan pengukuran, semuanya sudah ada neraca, sudah ada timbangan, sudah ada bahkan timbangan digital. Toko buah yang di pinggir jalan itu udah canggih. Ya, benar-benar udah pakai digital, udah keluar langsung harganya. Tapi tetap mereka membutuhkan kemampuan untuk numerasi. Saya mau beli jeruk 1 kilo. Saya sudah pilih yang paling bagus 15 buah jeruk. Tapi kurang dia 1 kilo. Kira-kira berapa buah lagi harus saya tambahkan? Dan seterusnya. Ya, silakan untuk slide selanjutnya Bu Eli. Baiklah, apa saja kegiatan literasi numerasi di sekolah? Ya, ini adalah contoh-contohnya. Ya, proyek numerasi sederhana dalam kelas seperti yang disampaikan oleh Bu Ruth ya. Mengukur tinggi, membuat gambar denah, lalu membuat miniatur rumah. Ini ada di pelajaran kita semua. Ketika pelajaran prakarya zaman K13, ya ada juga membuat miniatur jembatan dari stick es krim dan seterusnya. Lalu membuat penelitian sederhana. Laporan percobaan di pelajaran Bu Eli juga ada di bahasa Indonesia. Lalu untuk pelajaran IPS ini paling menyenangkan sesungguhnya kalau belajar IPS. Kita bisa jalan-jalan ke pasar, kita bisa jalan ke kantor desa, ke puskesmas, ke bank, ke museum. Kalau Bu, sekolah kami jauh dari situ, kita bisa tayangkan. Teknologi sudah canggih. Kita bisa tayangkan dari YouTube itu. Kalau saya dulu belajar jalan-jalan ke kebun binatang memang nggak bisa kita bawa semua anak-anak, hanya perwakilan. Tapi ketika kita tayangkan, seseorang kan sekarang sudah zamannya vlog ya, si ini berjalan-jalan, nah disitulah bisa kita tayangkan kehidupan nyata yang dialami oleh orang lain, kita bisa hadirkan di kelas dan seterusnya. Silakan yang lanjutnya Bu Eli. Oke, untuk kehidupan di masyarakat itu juga sudah jelas. Sekarang sedang zamannya pemilu lagi hot-hotnya. Kalau kita lewat, semua wajah calon presiden ada di sepanjang jalan. Calon kepala daerah, calon kepala kabupaten, kota, dan seterusnya. Ya, itu sebuah data yang biasanya kita dapatkan. Ya. Lalu menghitung jumlah tadi di dalam pelajaran agama juga penyaluran zakat, kalau di agama Kristen ada pembayar perpuluhan dan seterusnya. Bagaimana dengan di rumah ini? Kalau ibu-ibu paling jago kalau ini. Yang ibu-ibu silahkan saya beri hati untuk ibu-ibu semua ya. Kalau di rumah ibu-ibu pasti pandai lah kalau memasak, kalau mau pedas cabenya segini. Kalau mau manis kita tambahkan gulanya dan seterusnya. Ya. Tadi juga untuk listrik, ini kalau listrik biasanya kebutuhan listrik kuota itu urusan bapak-bapak ya. Bayar pajak, pajak sepeda motor juga, ya kan? Inilah hal-hal yang sebetulnya sudah melekat dengan kehidupan kita, tapi mungkin peserta didik kita belum mengalaminya, tapi kita bisa menceritakannya pasti. Nah, di rumah pernah kalian dengar orang bapak, bayar pajak lagi, bayar pajak, dan seterusnya. Mungkin kita bisa dibagikan. Oh, nak, pajak itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang tua untuk pembangunan daerah kita. Kita bisa lewat jalan tol, kita bayar. Bu, kok aku ke sini cuma bayar jalan tolnya sekian? Nah, itu pernah menjadi perdebatan di kelas kami. Saya sampai ke Kandis Utara, Bu, bayarnya segini, Bu. Tapi saya cuma ke Miras, bayarnya segini. Nah, itu bisa kita kemukakan kepada peserta. Ada tarifnya, nah, ada ketentuannya, sudah ada undang-undangnya. Di situ mereka bisa berpikir, oh ternyata begitu, dan seterusnya. Silakan slide selanjutnya Bu Eli. Sebelum kita buka ke sesi tanya jawab ya, ini adalah tipsnya. Ya, kenapa kita harus belajar numerasi? Ya, ini terutama untuk bendahara rumah tangga masing-masing ini ya. Ya, biasanya itu untuk meningkatkan kemampuan kita. Kalau dalam pelajaran bahasa Inggris kita ada belajar tentang our daily life, our daily routine. Biasa kalau saya sekolah masuk pukul 7, pulang pukul 15. Berapa jam saya di sekolah? Saya berangkat ke sekolah
sekian, perjalanan saya sekian, jadi saya harus bangun jam berapa dan seterusnya. Kehidupan sehari-hari waktu kita anak-anak juga kita belajar monopoli, kita belajar kartu, ada yang zaman dulu main kartu ada bahasanya kartu poker, ada kartu remi, ada domino dan seterusnya. Itu sebenarnya juga bisa kita gunakan permainan tersebut sebagai alat di kelas. Lalu untuk shopping itu sudah jelas, kalau menghitung diskon saya yakin Bapak Ibu hebat semuanya. Lalu untuk budgeting keperluan rumah tangga, untuk programming itu pasti, dan pembelajaran yang lainnya. Oke, demikian Bu Eli, sepertinya sudah bisa kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Margaret dan Bu Ruth atas pemaparan yang luar biasa ya terkait dengan numerasi. Di sini sungguh banyak informasi baru yang kami terima ya, bahwa numerasi itu adalah bagian kontekstual dalam kehidupan. Nah, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pembelajaran, dan banyak lini kehidupan lainnya yang mengaitkan dengan numerasi. Nah, terkait dengan itu mungkin sebagian daripada kita masih ada nih yang ingin bertanya terkait dengan numerasi. Nah, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Margaret dan Bu Ruth. Boleh langsung raise hand atau juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kami silakan Bapak Ibu. Oke, baik, mohon izin ya Bu Eli, ini saya share satu pengalaman saya, ini untuk guru bahasa Inggris juga bisa, Bapak Ibu juga bisa. Ini saya adalah pembelajaran saya di Tempo dulu, kita yang di kelas 8 belajar bahasa Inggris mungkin ada pelajaran tentang greeting card. Biasanya polos-polos saja kita buat, nah buatlah kartu ucapan selamat ulang tahun. Awalnya saya berpikir ketika saya meminta murid kami membuat seperti ini sudah hal yang hebat. Tetapi ketika kita mengajak mereka untuk berpikir kritis lagi, ternyata bisa kita masukkan numerasi di situ. Bagaimana caranya? Anak-anak, tolong data dulu temanmu. Buatlah, cari tahu tanggal lahirnya, tahun lahirnya, lalu kamu pilih satu temanmu, buat kartu ucapan yang menurutmu bagus. Kalau yang seperti ini mungkin sudah terbiasa. Terima kasih tepuk tangannya Pak Rehat. Tapi alhasil saya membuat challenge untuk peserta didik saya, mereka bisa membuat lebih lagi. Dari hal yang biasa, mereka bisa membuat 3 dimensinya. Seperti ini contohnya. Dalam kemampuan numerasi mereka seperti ini, mereka sudah bisa berpikir, oh untuk membuat yang 3 dimensi, kita membutuhkan ini, berapa lipatannya, dan seterusnya. Oh ternyata untuk membuat seperti ini, saya bisa loh bikin roti tarnya 3 tingkat, ada yang pakai lilin, dan seterusnya. Ini satu contoh yang sebetulnya anak-anak kita itu mampu ketika kita bisa menstimulus mereka. Jadi kita di kelas sebagai fasilitator ya Bu Ruth, nggak lagi zaman ceramah lagi. Kadang kalau anak-anak itu kita kasih ceramah, kasih itu aja udah bosan. Tapi ketika seperti yang dibilang Bu Ruth, kami kemarin juga belajar tentang label. Ya, tentang label sebelumnya jujur saya merasa ketika anak-anak kami belajar seperti ini, menganalisis label, ini pelajaran IPA juga ada ya Pak Rehat ya tentang nutrisi ya. Ini mereka sudah tertarik, wah Bu saya sukanya makan ini dan seterusnya. Tapi ketika saya minta mereka, oh enggak sekarang kita lihat bandingkan makananmu itu beratnya berapa gram, berapa harganya, makanan temanmu ini berapa gram, ayo kita buat grafiknya. Jadi saya minta mereka kita kasih double dip satu-satu, hanya 1 cm panjangnya, tempelkan di makananmu, kita buat grafiknya. Yang paling berat, semakin ke kanan. Di situ mereka ingin cari tahu, kamu berapa gram, dan seterusnya. Jadi dari pengalaman kami yang kemarin di Jakarta, benar-benar, wah ternyata nggak terasa ya memang dari jam 8 kita mulai, udah akhirnya lunch, akhirnya selesai. Jadi memang ketika saya juga 2 kali 40 menit di kelas, rasanya, wah nggak terasa ya. Jadi ketika anak-anak bilang, Bu kok cepat kali selesai. Jadi ya memang sudah selesai, dan yang penting pembelajaran yang mereka dapatkan itu betul-betul akan menjadi kenangan sama mereka. Mungkin zaman dulu waktu saya belajar bahasa Inggris dulu, memang disuruh sama guru itu yang menghafalkan.
Mungkin present tense, nah ini subjek ditambah ini tambah ini. Nah, tapi ketika kita bawa ke sebuah itu ke dalam kemasan mereka, mereka belajar tentang waktu. Oke nak, sekarang coba kalian ceritakan keseharian nak. Saya begini, begini. Kita coba ubahkan itu ke bahasa Inggris. Dan kita buat vlognya. Zaman sekarang anak-anak tuh kalau kita suruh buat ngedit video, ngedit foto lebih canggih lagi. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan ini Bu Linca dan Bu Jumi resen. Silakan open mic-nya. Ibu Margaret, saya boleh usul ya? Oh ya, silakan Bu Asti. Ya, terima kasih. Saya usul kepada Ibu Margaret supaya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru setidaknya menceritakan pembelajaran yang berhubungan dengan murasi. Ya, tadi kan bisa untuk semua mapel ya. Pak Rehat tadi udah cerita gitu. Coba diberi kesempatan juga misalnya PKN tah dengan Pak Pak Topan, kemudian mapel kesenian, sehingga nanti kawan-kawan cepat menangkap dan bisa diimplementasikan nanti di kelas seperti itu. Beri kesempatan misalnya kira-kira yang kan memang tidak semua topik itu bisa literasi numerasi kan seperti itu. Nah, jadi mana kira-kira topik yang bisa, sehingga nanti guru-guru kalau dalam komunitas belajar dan di sekolah mereka bisa diskusikan itu gitu. Demikian saja Bu Margaret, makasih. Terima kasih banyak Bu Nur Hasni. Jadi kita lempar mic-nya langsung ke Pak Rehat ya Bu. Selanjutnya Pak Topan bersiap. Ya, biar saya aja. Terima kasih banyak Pak Bu. Ditodong saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, sangat luar biasa atas pemaparannya yang membuka mindset kita tentang numerasi selama ini. Selama ini kita beranggapan numerasi itu adalah matematika saja. Ternyata tidak. Rupanya semua mata pelajaran itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid. Baiklah Ibu pengawas, saya akan sedikit menceritakan tentang numerasi di pembelajaran saya. Yang pertama itu di kelas 7. Di kelas 7 itu ada di materi yang CP pertama, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Yang mana Bapak Ibu semuanya, di sana kita mempelajari tentang sejarah lahir Pancasila. Di sana juga ada simbol-simbol tentang lambang-lambang dari masing-masing sila. Maka oleh sebab itu saya menyuruh murid untuk membuat lambang-lambang tersebut beserta silanya, beserta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Yang mana di sini sudah termasuk dari penguatan numerasinya dalam pembelajaran. Jadi betul kata yang Bu Margaret tadi, di burung Garuda itu terdapat jumlah bulunya berapa, jumlah sayapnya berapa, itu mengandung simbol-simbol dan mengandung makna. Jadi saya menerapkan itu pertama kepada murid yang bagi yang kelas 7. Di kelas 7 juga ada pembelajaran. Yang kedua Bu, yaitu tentang pemilu, tentang demokrasi. Yang bisa kita ilustrasikan itu tentang pemilihan OSIS di sekolah. Yang mana di sana murid-murid juga menghitung jumlah perolehan suara dari masing-masing calon ketua OSIS tersebut, Bu. Begitu juga dengan pemilu di negara Indonesia, yang mana setiap pemilu-pemilu tersebut kan diikuti oleh beberapa konsisten partai politik, yang mana di sana murid-murid bisa membandingkan melalui diagram, Bu, membandingkan jumlah partai suara Golkar di tahun 2024 misalnya 75% naik dibandingkan pemilu tahun kemarin. Seperti itulah Bu yang digambarkan dalam pembelajaran PPKN yang tentang numerasi tersebut. Baiklah Bu Margaret, mungkin singkat saja Bu Margaret. Terima kasih banyak atas sharingnya. Silakan dilanjutkan Pak Rehat. Untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu yang lain bisa resen. Sedikit aja Bu, ya mungkin makasih Pak Topan. Sedikit saya tambahkan, mungkin agak sekitar 2 menit. Kalau masalah yang numerasi terhadap IPA tadi mungkin sudah sebagian mungkin sudah tergambarkan. Jadi nampaknya nih Pak Topan, Bu Hajah ini minta kita menyiapkan mapel-mapel lain
Ya kayak seni budaya kan belum tuh. Iya benar, Oh, ya. benar itu Mas Kayak Tasril. apalagi yang matematikanya Olahraga, secara musik pinjas, belum, ya, olahraga belum. pinjas, Jadi seni itu budaya, seni budaya, olahraga, PJ ya, kalau apalagi IPS, IPS. kan karya, mereka IPS, berbagi praktik baik lah. bahasa Indonesia Oh, banyak gitu. kan gitu. Ya, Jadi sebenarnya Bu Haja ini ngasih PN untuk kita Oh, iya, iya, agar betul, kita betul. mencari orang-orang untuk berbagi pembebasan di sini biar nanti didengarkan oleh peserta yang lain sehingga setiap mapel tuh dapat contohnya gitu. Jadi tugas kita lah nanti kan gitu. Catat aja dulu masukan dari Bu Ya, Haja terima Hasni, kasih, kita Bu. lanjutkan. Ya, tapi setidaknya Pak Reha untuk pertemuan ini nampak gambarannya kira-kira seperti apa. Jadi sehingga nanti terbayang apa yang akan mereka bagi nanti di berbagi praktik baik untuk mapel tertentu gitu. Jadi ini secara umum dulu ya. Setidaknya pastilah Ibu Ruth dengan Margaret udah terbayang juga karena pada umumnya hanya mikirkan matematika, IPA, IPS itu jelas numerasinya gitu. Orang kan mungkin tidak terbayang bagaimana numerasi di kesenian, di seni budaya, di penjas mungkin udah, tapi jarang mereka terapkan itu gitu. Karena persepsi kita selama ini bahwa ya matematika, numerasi itu ya memang di angka-angka seperti itu. Gitu. Itu saja, makasih. Terima kasih Bu. Mungkin PR ke depannya Pak Rai. Baik, terima kasih banyak Bu Hasni, Pak Rehat, Pak Topan. Baiklah, jadi kita akan berepisode-episode ya, kita membuat webinar tentang numerasi ini. Ini saya ingin memberi kesempatan kepada Bu Setia ini Bu. Beliau adalah guru IPS di sekolah kami. Yang saya ketahui kemarin beliau ada meminta peserta didik kita itu menggambarkan peta Indonesia kalau tidak salah, dan penyebarannya. Nah, dari pengalaman yang beliau sampaikan, Bu, ternyata kita butuh numerasi juga ya ketika anak itu menggunakan penggaris. Terus skala yang di atlas yang mereka bawa itu skalanya mungkin 1 banding sekian, tapi ketika mereka pindahkan di buku gambar mereka, skalanya harus berubah. Nah, dari pengalaman beliau ini, oh ternyata memang IPS juga ada numerasinya. Lalu tentang data kepadatan penduduk. Mengapa penduduk di Kandis ini jumlahnya lebih banyak, Bu, daripada penduduk di Kota Siak sendiri? Nah, mungkin anak-anak bisa berpikir kritis, oh iya karena di Kandis ini nak jalannya lintas, lalu banyak yang lewat, banyak juga perusahaan ataupun perkebunan dan seterusnya. Nah, dari data-data itu mereka bisa membuat sebuah tabel dan seterusnya. Itu dari pengalaman rekan kami, guru IPS. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu guru yang lainnya ingin berbagi? Bisa bersuara, membuka mic-nya atau melalui kolom chat atau ingin ada pertanyaan. Iya, Bapak Ibu, silakan. Kita berbagi praktik baik aja ya di sini ya, Bapak Ibu. Tadi udah banyak contoh-contoh dari beberapa bidang studi lain, udah IPA, matematika, PKN, matematika yang paling banyak ya tadi ya. Bahasa Inggris juga udah. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Ini Bu Sumarsi sudah angkat tangan ini Bu, silakan. Ya, Bu Sumarsi silakan. Baik, terima kasih Bunda. Mohon maaf tadi saya terlempar ya Bunda, tadi pakai HP. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillah, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru hebat, terutama para narasumber hebat nih, Bu Ruth. Selamat berjumpa kembali Bu Ruth, Bu Margaret. Masih ingat saya Bu Ruth? Masih Bu, ini sama-sama di angkatan 5 ya. Kita Pak Topan sama Pak Reha tuh. Pak Ketua, Pak Top, Angkatan 5 nih. yang selalu mensupport Pak Top. Iya Bu. Baik, saya ingin berbagi praktik baik. Alhamdulillah saya sudah mengabdikan diri di pendidikan anak usia dini pada tahapan taman kanak-kanak usia 5-6 tahun
dari tahun 2001 yang dulunya saya belum memahami ya pengetahuan tentang anak usia dini. Alhamdulillah semakin ke sini dan apalagi ikut program pendidikan guru penggerak, Masya Allah luar biasa ilmunya. Walaupun belum semua kami dapatkan, maksudnya kami pahami, baru sebagian kecil sekali kami implementasikan. Nah, kalau di dunia pendidikan anak usia dini, numerasi, literasi numerasi itu sangat luas sekali dalam berbagai bidang kegiatan. Kami dapat mengaplikasikannya. Ini contoh kecil saja yang paling sederhana yang memang disukai oleh anak usia dini, yaitu dari bahan lospat tim ya maupun balok pembangunan. Yang pertama adalah balok pembangunan. Di sini kami sangat menerapkan dari dahulu itu pembelajaran berpihak pada murid. Nah, kami tidak ada pemaksaan terhadap murid dan alhamdulillah kami sudah sangat lama sebenarnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kami tidak sadar kalau itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa kami dari dahulu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Di situ karena kami memberikan fasilitas terhadap murid yang hasil dari pemetaan awal, asesmen, mereka minatnya di mana sih gitu. Mereka, jadi kami di situ memfasilitasi kebutuhan murid. Walaupun dulunya kami nggak sadar, kami telah memetakan kebutuhan murid gitu. Kemudian, di mana letak numerasinya? Pada saat anak membuat atau menciptakan bangunan dari balok-balok, misalnya ada kegiatan lain menulis, ada kegiatan lain lagi berkreasi, menggambar, dan lainnya. Anak itu senangnya di balok. Jadi bagaimana caranya agar anak mampu atau sesuai yang kita harapkan pada tujuan pembelajaran. Di sini letak numerasinya. Pada saat anak membuat bangunan misalnya, ini Bunda saya buat rumah. Nah di situ kita bisa tanya, nah yang balok bentuk segitiga ada berapa? Seperti itu. Nah yang balok bentuk persegi panjang ada berapa? Nah Bapak Ibu guru hebat di Taman Kanak-kanak, di sini kami sudah memberikan pengenalan dasar tentang bentuk geometri. Dan di sini juga kami sudah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Bentuk geometri itu dikembangkan dengan cara diaplikasikan pada kegiatan pembelajarannya, berkreasi membuat bentuk dari kepingan geometri. Nah, dari kepingan geometri itulah anak-anak berkreasi membuat sesuka hatinya yang diinginkan. Tapi di sini kami tetap menuntun. Dari awal kita sudah beritahu bahwasannya topik kita seperti ini. Namun jikalau anak tetap memberikan atau menciptakan kreasi yang berbeda, pasti anak tersebut punya alasan. Nah, numerasi yang lain adalah, ini tadi kata kakak bentuk rumah. Yuk kita ukur yuk pakai jengkal yuk, seperti itu. Diukur pakai jengkal. Kemudian agar anak tahu konsep bilangan, misalnya lambang bilangan 5, seperti itu kan, nanti kita bisa kombinasikan dengan mana nak, misalnya jumlah balok segitiga itu jumlahnya 5, sudah dihitung anak, mana nak yang namanya kartu angka 5 gitu, seperti itu. Nah itu hanya sedikit saja dari kami, saya mewakili dari seluruh guru PAUD terkhusus di Kabupaten Siak. Mungkin masih banyak lagi teman-teman hebat di luar sana yang bisa mengaplikasikan kegiatan pembelajaran terkhusus literasi numerasi. Terima kasih. Itu saja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah
luar biasa sekali Bunda Sumarse. Numerasinya jalan, diferensiasinya juga jalan. Luar biasa, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua ya Bapak Ibu. Nah, untuk presensi hari ini mungkin bisa kita share ya Pak Topan. Ya, Boleh aja di-share kepada rekan-rekan hebat kita yang udah nunggu dari tadi. Ya, ini kepada Bapak Ibu guru yang lain yang jika ada yang ingin berbagi juga terkait dengan kegiatan numerasinya, masih kami persilahkan ya Bapak Ibu. Baik Ibu Eli. Atau Ibu kita tadi Bu Margaret gimana? Iya, kita akan ada kuis ini yang akan disampaikan oleh Bu Ruth sesuai janji kami di awal tadi. Yang peringkat pertama ya Bu Ruth nanti akan mendapatkan giveaway ya, rezeki nomplok di hari Jumat. Semoga pemenangnya Bapak Ibu hebat semua. Silakan Bu Ruth. Ya, terima kasih Bu Margaret. Seperti tadi sedikit ya mengakomodir tadi yang betul yang Ibu pengawas kita sebutkan, sudah saya berikan sedikit, mungkin sedikit ide-ide di kolom chat untuk yang seni rupa. Saya belum sempat mengetiknya, sebagiannya ada lagi nanti seni rupa itu kan ada yang mozaik ya Bapak Ibu ya. Di seni rupa itu kan ada membuat mozaik. Nah, itu juga termasuk dalam pola dalam numerasi, dan ada juga tadi bagian IPS. Mungkin juga kalau lebih enaknya memang kita buat satu sesi betul-betul semua pelajaran kita data nanti, terus kita buatkan satu kolase atau satu kumpulannya bisa kita share sehingga semua mata pelajaran bisa tahu, oh numerasi saya di sini, bisa dituliskan di praktik baiknya di dalam satu PTK nanti bisa jadi boleh jadi satu kegiatan ini menjadi sesuatu yang berguna ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya ini kayaknya mau kuis. Berarti saya share screen dulu. Kita pakai Kahoot ya Bapak Ibu ya. Kahoot. Boleh saya share screen ya Ibu Eli? Boleh Bu, siap, ditunggu. Nih, udah nggak sabar lagi. Mana tahu kan dapat lumayan 50.000. Lumayan ya kan? Oke. Ini ya, udah kelihatan ya belum? Ini boleh sih di Kahoot. Ya, pinnya masuk di Kahoot dulu. Bapak Ibu boleh di handphone atau di laptop bisa juga. Join di sini atau saya masukkan ke chat ya, kolom chat boleh. Ya Bapak Ibu ya, kolom chat dulu. Boleh saya share. Nah, itu yang terakhir ini adalah link Kahoot atau boleh juga pakai pin. Share screen dulu. Wah, Pak Rehak sudah masuk. Tunggu nih Bapak Ibu. Sudah masuk ada Pak Rehak, Bu Rika, Bu Mulyani. Masya Allah dari tadi ya masih aktif ya. Oke. Bapak Ibu guru yang lain silahkan. Bu Yunita, selamat datang. Bu Eli Rosapin. Ini ada yang B aja nih. Siapa nih ya? B aja. Bu Nur Ilmiati, Bu Yanti. JM, siapa Bu JM ini Bu? Saya ada suara nih. Oke. Sudah masuk kah semua ini Bu? Udah bisa mulai? Pertanyaannya 10 Bu. Belum 10 ya, nggak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, dikit aja, paling 30 soal. 30 soal. Sampai jam 6 kita selesai. Saya kayak temu alumni saya di sini Ibu Asih ada di sini, Bu ada di sini. Ibu Yunita ada di sini.
sebagai media pelepas kerinduan. Jadilah. Kayaknya mau apa lagi? Mau apa yang setiap hari Sabtu itu? Loka karya, loka karya. Pak Topan, loka karya. Terus mati lampu ya Pak ya, panas-panas kita di labor IPA. Buat rangka bagja. Nah, nanti Bu Margaret rasain tuh jadi guru penggerak dia. Doakan juga kami lulus Bu Ruth jadi PP. Oh, jadi PP. Iya. Ya. Selamat jadi PP. Selamat. Udah pembekalan, Pak? Belum berdaftar. Udah belum? Berdaftar esai. Oh. Saya yakin lah itu. Bisa lah, Pak Topan. Nanti jadi pejuang sampai kemana-mana, Bapak. Selamat melakukan PI, ya PI, loka karya. Bu Ruth juga yang luar biasa jadi fasilitator. Kalau saya mah ikut-ikut aja Pak, katanya dibuka, ayo saya ikut aja. Diajak sama Pak Topan di sini ikut, ayo diajakin Bu Margaret, ayo ke sini yuk, ayo. Saya kan kayak air di daun talas. Aduh, oke. Sudah belum nih Bu? Kita mulai belum? Sudah bisa Bu, sudah mau pukul 4 juga Bu. Iya ya. Boleh lah, kita mulai ya. Kita mulai ya Bu, boleh ya? Sip, langsung Bu. Sebelum yang di dalam nanti keluar lagi. Oke, kita mulai. Iya, ini pertanyaannya. Go. Wow, 6 jawab benar, 1 salah, 2 menjawab, 2 yang benar. Sebenarnya jawabannya adalah semua mata pelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya, nomor 6 ini. 6 orang yang benar gitu. Bahwa tematika unsur numerasi itu diterapkan dalam semua mata pelajaran. Oke. Terus nextnya, kita lihat dulu nih scoreboardnya itu Bu. Yang paling cepat ini Bu Gusliana. Oke. Lanjut ya. Ini masih sebentar. Benar atau salah? Wah, cepat. Sudah 10 yang menjawab. 2 lagi. Oke. Jawabannya adalah numerasi. Memperkirakan kecepatan jalan dari kelas ke kantin sekolah adalah salah satu keahlian numerasi. Oke, ini semua benar ya. Kita lihat nanti skornya sampai kemana ini. Ya, tetap Bu Gusliana yang memimpin. Yeay, tetap masih posisinya ya. Lanjut.
Ya, yang benar ada 2 orang. Kecuali menghitung luas permukaan bola itu bukan di PJOK, tapi itu ada di matematika mungkin Bapak Ibu ya. Tapi kalau di menu makanan sehat itu juga termasuk dalam PJOK di materi hidup sehat, kesehatan tubuh. Ya, ini lebih mungkin nggak banyak guru PJOK di sini. Tapi luas permukaan bola itu dihitung di pelajaran matematika. Kita lihat scoreboardnya. Ya, diambil alih tempatnya Bu Busliana oleh Bu Sumarse. Bu Sumarse naik ya, jadi posisi yang pertama. Oke, pertanyaan keempat. Wow, oke. Benernya 3 orang sebenarnya menghitung tidak termasuk ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin belum apa ya, lihat rapor pendidikan. Coba buka lagi rapor pendidikan bagian numerasi Bapak Ibu. Yang tidak termasuk itu adalah yang menghitung. Yang termasuk itu adalah mengetahui, menerapkan, menalar, itu termasuk dalam numerasi di rapor pendidikan sekolah. Menghitung itu tidak termasuk, itu buat-buatan saya sendiri aja. Oke. Jadi di scoreboard kita adalah Bu Mulyani langsung menyalip, berapa orang langsung naik ya. Oke. 3 langsung disalip oleh Bu Mulyani. Oke, yang terakhir. Benar atau salah? Oke, wah hebat semuanya. Semuanya menjawab benar, betul ya. Membuat keputusan logis dari sebuah data adalah salah satu kemampuan numerasi. Betul, jawabannya adalah benar. Dan kita lihat yang naik ke podium adalah Bu Suwarse, Ibu Aseng posisi ketiga, Bu Nur Ilmiati posisi 2, posisi pertama. Yeay, Bu Mulyani. Keren ya. Bu Buslia di posisi keempat dan runner up-nya Bu Junita di posisi 5. Bu Mulyani ada nomor handphonenya ya, Bu Eli tolong dicatat nih Bu Mulyani. Ada nomor handphonenya, ada. Ini Oke, saya mana dia? Keren sekali Bu Ruth buat kuisnya. Terima kasih. luar biasa ya antusiasnya. Wih, salip-salipan tadi ya Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Ruth Evelyn dan Bu Margaret Henny atas pemaparan materi yang sangat luar biasa hari ini. Terakhir, apakah ada pemaparan simpulan sebagai penguatan untuk kita yang hadir pada sore hari ini? Bu Ruth atau Bu Margaret ingin menyampaikan penguatannya, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Eli atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu guru hebat, layaknya implementasi numerasi dalam mata pelajaran itu sebetulnya bisa kita bawa dalam setiap topik pembelajaran, namun mungkin tidak setiap pembelajaran, setiap jam pelajaran yang berlangsung di kelas. Namun dalam setiap mata pelajaran pasti ada topik mengenai numerasi. Jadi bagaimana kreativitas kita untuk membangun anak-anak kita dalam mengimplementasikan numerasi dengan konteks kehidupan zaman sekarang ini. Baik, demikian pemaparan dari kami. Atas atensi, perhatian, dan kehadiran Bapak Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bu Eri. Mungkin ada dari Bu Ruth. Bu Margaret, terima kasih sudah diwakilkan tadi.
Iya. Terima kasih atas penguatannya kepada kita bersama. Ya, banyak hal yang kita pelajari pada sore hari ini ya, Bapak Ibu. Apa itu numerasi? Beda nggak antara matematika dan numerasi? Dan mengapa perlu kita belajar numerasi? Serta tadi juga kita sudah mendapatkan beberapa metode belajar numerasi untuk anak didik kita dalam pembelajaran. Nah, yang paling penting nih, numerasi itu tidak hanya dalam pembelajaran, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, saya sebagai moderator sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini, kemudian kepada komunitas pendidik, komunitas guru penggerak Kabupaten Siak, khususnya ya, yang sudah menjembatani Bapak guru hebat kita sehingga kemampuan mereka dapat tersalurkan dengan baik. Begitupun kepada Bu Nur Hasni, Bapak Kadis, dan jajarannya juga kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir sore hari ini, ilmu yang kita dapatkan, mendapatkan ridha Allah untuk kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Saya Eli Mandari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam proses pemanduan kegiatan hari ini ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada hal yang disampaikan Pak Topan? Boleh? Foto bersama dulu Bu Eli. Foto bersama dulu. Iya, baik. Iya. Ya. Dari saya sekian, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, boleh Bapak Ibu open kamera nih untuk kita ambil dokumentasinya. Ya, Pak Topan ambil screenshot. Bu Eli aja, ini lagi record. Dan bisa tadi. Oke, baik. Baik, saya pandu ya Bapak Ibu. Oke, yang belum apa boleh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya 1, 2. Oke, lagi salam literasi boleh Bapak Ibu? Salam literasi. Siap. Iya, oke. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Boleh live ya. Terima kasih Bu Eli Mandari, banyak, Ibu Ibu Bapak, Pak Margaret, Topan, Bu Eli, Ibu Bu Guru Hasni, yang terima telah kasih, Pak Rehat. berpartisipasi. Sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selalu Bu Eli. Ini Pak.